Selamat sore teman-teman semua, atau selamat malam, selamat pagi juga, tergantung yang menonton. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Yuda Aditya dari Pendidikan Teknik Informatika dengan kelas RPL A. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat untuk memenuhi kebutuhan untuk UAS pemrograman mobile. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini sudah ada aplikasi yang saya buka untuk saya lakukan demo terlebih dahulu, lalu nanti akan saya lanjutkan dengan beberapa penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita bisa melakukan login dan juga register ke sebuah akun yang sudah ada atau terdaftar di aplikasi yang saya buat ini. Nah, aplikasi ini namanya Koperasi Undiksa. Nanti di sini akan kita akan bisa melakukan beberapa hal seperti melakukan penarikan, melakukan penyetoran uang, dan juga nanti bisa juga melakukan transfer. Nah, di sini coba saya untuk praktekkan untuk loginnya saja ya, langsung saja. Di sini saya sudah punya akun. Nah, di sini coba saya login dulu akunnya. Nah, setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke menu utama dari aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini kita akan dapat melihat saldo kita berapa. Selain itu juga bisa melihat nomor rekening, nama nasabahnya siapa, dan juga beberapa menu yang ada di dalam aplikasi yang saya buat ini. Nah, di sini juga terdapat fitur tambahan, yaitu berupa barcode scan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan scanner untuk nanti melakukan transfer secara cepat. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, ada suatu barcode. Nanti jika kita menggunakan aplikasi ini juga di handphone lain, kita bisa melakukan scan langsung terhadap barcode ini. Nah, ini juga barcode-nya sudah bisa ya digunakan. Oke, di sini sudah bisa. Nanti akan diarahkan ke bagian transfer. Nah, karena ini tidak ada ya, jadi nomor rekeningnya akan tidak langsung terisi. Oke, kita langsung saja bahas beberapa fiturnya di sini ya. Yang paling pertama itu ada setoran. Nah, di sini kita bisa melakukan penyetoran uang ke akun yang kita punya ini. Nah, sini ya, jika kita lakukan penyetoran, maka saldo yang kita miliki di sini akan bertambah. Nah, ini misalnya ya tambahkan 10.000, jadi nanti ini akan menjadi 1486997. Nah, jika berhasil maka akan terlihat seperti ini, berubah angkanya, dan juga terdapat notifikasi juga ya, notifikasi dari aplikasinya kalau kita sudah melakukan transfer secara berhasil. Nah, itu kita juga bisa lihat di sini. Nah, jika nomor di sini masih belum terupdate, kita bisa melakukan refresh di sini untuk menampilkan saldonya kembali secara benar ya. Nah, sekarang terdapat juga fungsi tarik di sini. Nah, tarik di sini kita bisa melakukan penarikan terhadap saldo yang kita miliki. Itu nanti ketika kita melakukan penarikan, kita akan
saldo kita akan berkurang gitu. Nah, ini misalnya saya tarik 50.000 ya. Nah, ini sudah berubah ya, dan juga terdapat notifikasi lain lagi untuk transaksi penarikan seperti itu. Ini ya dia. Oke. Nah, di fitur selanjutnya itu ada yang menarik, yaitu fitur transfer. Nah, di sini fitur transfer akan dilakukan menggunakan nomor rekening yang sudah terdaftar di akun, maksud saya di API nantinya itu harus sudah terdaftar. Jika tidak, dia maka tidak akan bisa melakukan transfer. Dan juga nominal yang kita masukkan di sini mencukupi ya. Nah, sini jika kita coba ya melakukan transfer gitu, misalnya 50.000 ke nomor rekening yang sudah saya ketahui ya, ini ada di server. Lalu coba kita masukkan PIN atau password kita di sini, lalu lakukan transfer. Nah, jika sudah berhasil maka akan terlihat seperti ini ya, dan juga ada notif di sini ya, lagi transfer sebesar 50.000 berhasil. Nah, nanti jika aplikasi user juga dibuka atau berjalan di background, maka notif akan keluar juga di user ya, di user yang lain yang kita kirimi saldo ini. Jadi seperti itu. Dan ini juga sudah dipotong sebesar biaya admin nantinya. Nah, ini biaya admin ini akan diambil berdasarkan nomor rekening 3 angka di 4 angka ya, maksudnya 4 angka belakang nomor rekening. Nah, oke. Jadi itu merupakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi mobile banking Dixa ini yang saya buat sendiri. Jadi terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih coding yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, kembali lagi ya dengan saya Dedi Raditya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa codingan yang saya gunakan untuk melakukan transfer, login, dan juga beberapa fitur yang telah saya perlihatkan pada aplikasi. Nah, di sini saya membuat beberapa hal ya, ada service, ada reference, dan juga models. Nah, di sini di bagian service itu merupakan service untuk user melakukan fitur-fitur tadi seperti login, store saldo, tarik saldo, dan juga transfer. Nah, seperti di bagian ini saya melakukan get user menggunakan package bernama Dio. Nah, ini di sini saya melakukan pengambilan data menggunakan Dio dengan mencari user ID yang tepat. Jadi di sini di bagian await Dio post, di sini saya memerlukan user ID untuk mendapatkan datanya. Nah, ketika datanya didapatkan, maka respon status kodenya adalah 200. Nah, jadi kita cek responnya, jika statusnya 200 maka ambil datanya dan berikan ke model dalam bentuk list seperti itu. Lalu kembalikan usernya setelah melakukan proses tadi, dan jika berhasil nanti kita bisa gunakan data tersebut untuk
melakukan misalnya pengambilan user yang sedang login di aplikasi kita, atau nanti mengambil data user seperti saldo dan lain-lain. Nah, ada juga fitur-fitur lain sebenarnya. Saya jelaskan sedikit di bagian misalnya get all data. Ini sebenarnya sama saja, jadi saya tinggal menggunakan dio, lalu untuk mengambil data saya cuma mengambil URL users ini, lalu jenisnya itu get. Ketika datanya berhasil didapatkan, maka kembalikan seperti tadi, kembalikan datanya ke nanti screen yang kita gunakan seperti itu. Nah, begitu juga yang lainnya ya, saya buat semuanya di bagian service. Lalu ada juga yang namanya notif service. Nah, notif service di sini itu berguna untuk melakukan pengiriman notifikasi nanti ke user yang ingin dinotif seperti itu. Nah, misalnya kita seperti di bagian transfer tadi kan, usernya harus dinotif ketika kita telah mengirimkan data user. Nah, mengirimkan saldo itu maksudnya ya. Maka kita perlu melakukan notifikasi ke user yang dituju. Jadi di sini saya membuat service notif service-nya. Nah, jadi sebenarnya simple saja. Nanti ini dikonekkan ke Firebase, lalu akan diambil dulu token yang kita dapatkan. Nah, token ini nanti akan ditaruh di token server ya, untuk key servernya akan digunakan untuk nanti melakukan pengiriman data. Nah, ini dia ya kelasnya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena di sini seperti yang dilihat sangat nge-lag ya untuk untuk VS Code-nya karena saya sedang merekam. Jadi ada nanti fungsi seperti request permission, dan nanti juga ada get token untuk nanti mendapatkan token setiap device yang nanti akan dikirim. Lalu ada pengiriman juga, fungsi untuk mengirimkan notifnya nanti. Nah, di sana itu kita perlu mendefinisikan server key yang ada di Firebase, lalu kita kirimkan datanya sesuai dengan yang diperlukan nanti. Nah, jika kita ingin lihat di bawah, sebenarnya ini masih saya coba bawa ke bawah. Nah, ini ada get token, ada shift token. Nah, ini shift token nanti kita juga memerlukan service dari Firebase, yaitu berupa Firestore nanti untuk menyimpan token usernya. Saya manfaatkan untuk menyimpan token user yang telah login seperti itu. Nah, nanti jadinya kita bisa mengambil token-token tersebut untuk mengirimkan data notifikasi ke user yang ingin dituju gitu. Nah, jadi selain notif service, nah juga ada juga user reference. Nah, di sini user reference ini saya mengambil package set reference. Ini sangat berguna untuk aplikasinya karena
Dari set reference ini kita bisa dapatkan berupa data-data user ya, data-data seperti eh, user kredensial seperti namanya, saldonya berapa, dan juga beberapa dari hal dari user yang perlu disimpan seperti itu. Dan juga di sini ada user model juga. Nah, user model digunakan untuk melakukan modelisasi untuk nanti usernya agar kita bisa lebih mudah untuk mengambil data spesifik dari usernya gitu. Dan ini juga sering dipakai nanti di service untuk membentuk user yang telah kita dapatkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, karena ini juga device-nya sedikit bermasalah karena sambil merekam. Jadi mungkin kalau misalnya terdapat kekurangan dalam penjelasan saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.